Halo Sobat Cibadak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Novi Ratnasari di acara Paru Sehat, podcast seru sehatkan Indonesia bersama Klinik Utama Dr. Harotinsulu Cibadak. Nah, Sobat Cibadak, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang manis, yaitu tentang penyakit gula atau diabetes ya. Nah, untuk tema kali ini juga kita mengambilnya dari bayi ke lansia, kenali risiko diabetes sejak dini. Nah, Sobat Cibadak, hadir bersama kita narasumber yaitu Dr. Sasvia Chandrianita, MSc, DIC, spesialis penyakit dalam. Selamat sore, Dok. Sore, terima kasih Mbak Novi. Silakan bagi Sobat Cibadak yang mau berpartisipasi di kolom chat atau kolom pertanyaan, silakan bertanya mengenai temanya untuk sore ini ya, yaitu tentang penyakit gula atau diabetes ya. Nah, Dok, langsung aja nih ya ke pertanyaan yang pertama ya. Dok, untuk tema peringatan Hari Diabetes Dunia tahun 2025 adalah Diabetes Across Life Stages. Diabetes di segala rentang usia lah ya, kira-kira kalau diterjemahkan ya. Nah, emang seberapa penting sih Dok kita memahami risiko diabetes ini pada setiap tahapan kehidupan manusia, Dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Novi. Mungkin saya coba sedikit menjelaskan dari sisi kesehatan ya. Karena untuk tema tahun ini adalah Diabetes Across All Life Stages. Jadi pada intinya adalah kondisi diabetes ini atau adanya istilahnya mungkin kalau orang awam kenaikan gula darah ya, atau adanya penyakit gula darah itu adalah bisa terjadi bukan hanya di pasien dewasa saja, tapi bisa juga terjadi di semua usia termasuk bayi, anak, dan lansia juga. Jadi kita harus lebih hati-hati dan mungkin menekankan nantinya ke depannya untuk preventif ya, untuk pencegahan gitu, jangan sampai terjadi. Memangnya kalau kondisi diabetes di Indonesia saat ini bagaimana, Dok? Apakah ada kecenderungan meningkat atau jangan-jangan justru sudah menurun, Dok? Oke, ini juga pertanyaannya menarik ya, karena kalau dari data terbaru berdasarkan Riskesdas 2023, kemudian juga dari data IDF, International Diabetes Federation tahun 2024, itu ternyata untuk angka kejadian diabetes di negara kita itu meningkat. Jadi secara persentase meningkat dari 10,7 jadi 11,4%. Kemudian juga untuk kasus secara total itu penduduk yang terkena diabetes itu sampai 20,4 juta jiwa, jadi cukup banyak. Nah, ini menjadi permasalahan yang cukup serius ya, karena kan komplikasi atau penyulit yang terjadi ke depannya itu cukup banyak gitu. Iya, ternyata jumlah penderita diabetes di Indonesia 20 juta lebih ya, Dok? Iya, betul, banyak sekali. Dan itu baru yang terdeteksi ya, Dok ya? Dan tampaknya saya yakin mungkin angka ini akan bertambah apabila kita melakukan screening massal gitu ya, Dok ya? Bisa bertambah angkanya ya. Nah, Dok, tadi dokter juga sempat menyinggung ya bahwa diabetes bisa juga terjadi pada anak-anaknya. Nah, kita sebagai orang tua, apa sih tanda-tanda atau gejala awal yang harus kita waspadai nih? Khawatirnya anak kita juga ternyata mengidap diabetes, Dok. Oke, jadi untuk tadi karena temanya dengan diabetes across life stages ya, jadi kita juga perlu aware atau perlu sadar tentang gejala-gejala yang mungkin timbul pada anak-anak. Nah, untuk gejala klinisnya sama dengan pasien dewasa sebetulnya Mbak Novi. Jadi yang pertama kecenderungan untuk lebih sering lapar, lebih sering banyak makan, terus juga lebih sering cepat haus, dan bisa ada penurunan berat badan yang cukup signifikan ya, cukup drastis. Nah, terkendalanya adalah kadang-kadang sebagai orang tua kan kalau anak lapar atau haus kita pengennya kasih lagi gitu ya. Nah, sebetulnya tidak seperti itu kalau untuk kondisi yang mengarah ke diabetes. Jadi kalau sudah mulai aneh kondisinya, kok ini lapar terus, haus terus, baiknya segera diperiksakan gula darahnya. Jangan-jangan sudah mulai ada kecenderungan atau resiko ke arah diabetes, terutama yang tipe 1 untuk yang anak-anak gitu. Jadi betul sekali ya Sobat Cibadak ya, barangkali di antara Sobat Cibadak yang sudah memiliki anak ya, bisa lebih diperhatikan lagi keseharian anak-anaknya ya, seperti tadi udah disampaikan sama Dokter Sasvia ya, makan yang berlebihan ternyata belum tentu baik juga gitu ya Dok ya, belum tentu sehat juga ya, jadi semuanya harus benar-benar diperhatikan gitu ya Dok ya. Betul. Nah, kan kita meningkat dikit nih Dok, abis anak-anak kita ke remaja nih. Nah, seperti kita ketahui lah ya Sobat Cibadak ya, remaja kan cenderung mengikuti tren gitu ya Dok ya. Apalagi sekarang banyak sekali makanan, minuman viral gitu ya. Barangkali beberapa waktu yang lalu viralnya itu boba misalnya, sedangkan sekarang apa ya, es kopi gitu. Termasuk saya pun juga kayaknya Dok ya. Nah, gaya hidup ini kan tantangan ya Dok ya. Jadi kalau untuk
faktor resiko yang sekiranya bisa memicu diabetes ke remaja ini bagaimana, Dok? Kalau untuk faktor resiko tadi mungkin yang sudah dipaparkan Mbak Novi juga ya. Jadi karena sekarang eranya media sosial, jadi anak-anak terutama yang remaja kan mereka melihat dari contoh di lingkungan sekitarnya, terutama dari teman-temannya juga mungkin ya, dan dari media sosial yang sekarang itu mungkin agak sulit untuk kita batasi gitu sebetulnya ya untuk efeknya. Jadi sebagai nakes juga kami juga harus lebih sering men-screening untuk anak-anak terutama remaja yang beresiko tadi dengan gejala klinis yang sudah saya sampaikan. Juga untuk orang tua juga mungkin untuk yang remaja juga lebih hati-hati ya dalam memberikan edukasi tentang pola makan yang lebih sehat gitu. Karena khawatirnya kalau dilepas begitu saja memang resikonya itu tadi bisa ada kecenderungan untuk mengikuti tren. Dan itu tidak semua tren itu baik sebetulnya, apalagi yang makanan dan minuman yang terlalu tinggi kadar gulanya gitu. Belum lagi barangkali kalau di usia sekolah kan banyak sekali jajanan-jajanannya yang mungkin belum tentu juga bisa 100% bisa difilter sama orang tua ya. Gitu. Berarti Dok, ini saya pengen bertanya lagi. Jadi sebenarnya kalau dari usia anak-anak dan remaja pun juga sebenarnya sudah bisa dilakukan pemeriksaan gula juga ya. Tidak, karena kan kita biasanya mikir nanti aja deh kalau udah tua, kalau udah dewasa gitu ya. Jadi ada baiknya dilakukan juga ya, gitu ya Dok ya. Nah kalau untuk usia produktif nih Dok, biasanya usia produktif ya mungkin lulus SMA lah ya sampai usia 40-an gitu ya Dok ya. Dan biasanya lagi getol-getolnya bekerja, mencari uang, pokoknya produktivitasnya lagi tinggi-tingginya lah gitu ya Dok ya. Nah ini pun juga kadang-kadang juga kan kesehatan abai ya. Gitu, kadang ada makanan yang ke-skip gitu ya, atau makan seadanya, atau justru jadi jajan sembarangan kayak gitu Dok ya. Nah jadi untuk mendeteksi awal diabetes itu pemeriksaannya seperti apa sih Dok baiknya? Kalau tadi mungkin gejala sudah dipaparkan ya, untuk yang sekarang pemeriksaannya apa nih gitu. Nah untuk pemeriksaan yang baiknya dilakukan terutama pada usia produktif ya tadi dan juga lansia sebetulnya sama adalah pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darahnya yang mana? Apakah yang sewaktu atau yang mana? Karena kan banyak sekali ya pemeriksaan gula darah itu. Kalau dari panduan Perhimpunan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni memang direkomendasikannya itu yang utamanya adalah pemeriksaan HbA1c, terus kemudian yang kedua gula darah puasa. Jadi dua pemeriksaan itu bisa diambil lewat darah, namun baiknya memang untuk yang gula darah puasa itu minimal 8 jam tidak konsumsi makanan ataupun minuman yang bisa meningkatkan kadar gula gitu. Jadi itu lebih baik diperiksakan berkala dan sedini mungkin. Jadi ternyata Sobat Cibadak untuk pemeriksaan gula sendiri ada beberapa tipe ya Dok ya. Bahkan untuk ada seperti tadi dokter sampaikan, misalnya ada pemeriksaan gula darah puasa, gula darah sewaktu, dan ada juga yang namanya HbA1c. Hayo siapa di sini di antara Sobat Cibadak yang baru dengar nih ada namanya cek gula HbA1c ya. Karena biasanya memang yang lebih familiarnya yang puasa dan sewaktu gitu ya. Nah, apapun tipe pemeriksaan gula yang Sobat Cibadak ikuti, harap perhatikan instruksi dari nakesnya ya, seperti misalnya tadi Dokter Saskia sampaikan, ini harus puasa dulu selama 8 jam misalnya, atau untuk yang pemeriksaan gula tertentu tidak puasa pun juga tidak apa-apa. Jadi harus benar-benar diperhatikan supaya hasilnya sesuai dengan apa yang ingin diukur gitu ya Dok ya. Nah, saya bertanya lebih dalam ini Dok tentang HbA1c karena tampaknya kan belum terlalu familiar juga ya Dok ya. Nah, kalau untuk keunggulannya nih pemeriksaan HbA1c dibandingkan dengan pemeriksaan gula darah puasa atau gula darah sewaktu, itu apa Dok? Jadi perbedaan utamanya ya, kalau untuk HbA1c itu dia memang lebih baik karena dalam artian dia bisa merefleksikan atau menggambarkan kadar gula dalam 3 bulan terakhir. Karena HbA1c itu kan dia melihat glycated hemoglobin ya, jadi dia bisa bersirkulasi itu sesuai dengan waktu durasi darah itu beredar. Jadi dalam 3 bulan terakhir itu bisa kita estimasi untuk perkiraan gula darahnya itu berapa trennya. Soalnya kan kadang-kadang ya ada aja ya pasien atau misalkan mungkin masyarakat yang masih tidak baik gitu kondisi compliance atau kepatuhannya, itu bisa kita lihat dari HbA1c-nya juga sebetulnya. Jadi selain dari diagnostik juga bisa evaluasi terapi sebetulnya untuk HbA1c ini. Jadi itu perbedaan dia dibandingkan pemeriksaan gula darah yang lain. Gitu ya.
Nah, jadi untuk pemeriksaan HbA1c itu sifatnya lebih menyeluruh dan lebih bisa melihat bukan fluktuasi, mungkin gambaran yang lebih tren gitu ya. Karena kadang-kadang juga kan seperti saya pribadi ini misalnya ya sobat Cibadak, ketika tahu kapan saya dapat jadwal medical check up, saya bagus-bagusin dulu nih perawatan kayak gitu ya. Tapi kalau lewat pemeriksaan HbA1c yang seperti itu tidak bisa dikelabui ya dok ya. Tidak bisa. Nah tapi apapun itu sobat Cibadak ya, setiap kita melakukan medical check up tidak perlu juga merasa takut hasilnya jelek atau ya takut ketahuan sakitnya gitu ya. Justru disitulah pentingnya medical check up ya dok ya. Makanya diperiksa biar ketahuan. Ya, sedikit kembali lagi ke lansia ya dok ya. Nah kira-kira nih pada lansia ataupun misalnya seseorang yang menderita diabetes, apakah sekiranya bisa berdampak kepada anggota tubuh lainnya? Jadi maksudnya apakah bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya gitu dok? Penyakit lain itu bisa timbul ya dari komplikasi atau penyulit diabetes ini, karena dia itu kan sifatnya penyakit yang kronis ya, jadi dia bisa bertahan sangat lama dan untuk komplikasinya pun banyak. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis komplikasi atau penyulit dari diabetes itu. Jadi bisa ada kerusakan di bagian sarafnya, terus juga bisa ada kerusakan di pembuluh darah kecil ya. Kemudian juga bisa ada kerusakan di pembuluh darah yang besar. Jadi dalam arti pasien itu satu orang dengan yang lain belum tentu sama untuk penyulit ke depannya. Bisa saja ada yang mengalami kebutaan atau karena adanya gangguan saraf mata gitu, jadi ada katarak juga bisa. Kemudian juga bisa ada yang kena ke jantung, bisa ada yang serangan jantung juga pasiennya. Lalu juga seringnya sih untuk komplikasi itu dia ke saraf ya, kayaknya jadi sering kebas dan baal gitu, biasanya seperti itu. Dan jadi resiko ke arah pembentukan luka lebih cepat juga karena kan tidak bisa merasakan dengan normal ya. Jadi itu harus kita monitoring, tiap pasien itu berbeda-beda soalnya. Ya, sobat Cibadak tuh info dari Dokter Sasvia menunjukkan bahwa ternyata begitu besar dampak penyakit gula ini terhadap tubuh gitu ya. Jadi disebutnya juga penyakit diabolik ya dok ya. Ya diabolik karena dia silent killer ya. Jadi ternyata komplikasi sangat banyak dan resiko kematiannya juga cukup tinggi gitu. Nah dok, seringkali nih saya dapati ya beberapa pasien di sini juga ya sobat ya yang datang ke klinik Papi Sur Cibadak merasa ketika ditanya tidak memiliki keluhan nih gitu merasa fine aja gitu ya. Tapi ketika misalnya kami wawancara, ternyata memiliki orang tua yang menderita diabetes misalnya ya, meskipun dia sendiri merasa tidak ada gejala, tapi ketika dilakukan pemeriksaan gula ternyata hasilnya sangat tinggi gitu ya dok ya. Nah gitu, jadi memang sebegitu pentingnya juga ya kita melakukan medical check up nih ya. Nah dok, kalau untuk pemeriksaan gula sendiri sebaiknya ada saran nggak sih rutin dilakukan berapa lama sekali? Kalau untuk dewasa muda mungkin di bawah 45 tahun itu kita bisa rekomendasikannya sebetulnya hampir tiap tahun kita cek ya. Tapi bisa juga sampai 3 tahun sekali kalau memang tidak ada faktor resiko lain. Jadi untuk screening saja gitu untuk deteksi. Tapi untuk pasien yang memang sudah jelas terdiagnosis ya nanti akan berbeda ya, itu bisa sampai tiap bulan. Kemudian untuk yang lansia di atas 65 tahun ke atas itu memang baiknya tiap tahun juga untuk screening ya. Beda dengan kondisi pasien yang memang sudah sakit gitu, jadi itu akan ada perbedaan. Namun sekarang memang dari Kemenkes, karena kebetulan kita juga kan bagian dari Kementerian Kesehatan ya untuk klinik utama Protein Sulu Cibadak ini, memang kan ada program cek kesehatan gratis. Nah itu mencakup juga untuk pemeriksaan gula darah dan dilakukan setiap ulang tahun ya. Jadi itu 1 tahun sekali tuh minimal. Jadi sudah sesuai dengan standar screeningnya sebetulnya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh sobat Cibadak dan juga yang lainnya. Iya tuh. Jadi jangan takut dan jangan malas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, utamanya pemeriksaan gula gitu ya dok ya. Kemudian dok, kalau untuk membahas tentang keseharian ya dok ya, kira-kira nih kalau untuk perubahan kecil apa sih yang bisa kita lakukan yang sekiranya bisa berdampak dalam mencegah diabetes dok? Perubahan kecil dalam pencegahan ya, utamanya memang kita harus lebih peduli dengan pola hidup yang lebih sehat. Jadi pola hidup sehat itu memang seperti mudah tapi sulit ya sebetulnya, karena kita harus mengusahakan. Jadi yang pertama dari mulai asupan makanan itu harus dijaga, kita pilih terutama makanan yang
kadar gula darahnya itu tidak tinggi, jadi masih bisa diproses dengan baik dan tidak menyebabkan kadar gulanya terlalu naik seperti itu. Kemudian juga kita bisa lakukan lebih sering minum air putih juga mungkin ya, dibandingkan dengan yang sekarang kan banyaknya kopi, kemudian juga teh dan lain-lain. Baiknya memang kita kembali ke air putih gitu. Terus yang ketiga olahraga, tapi kalau olahraga mungkin sudah lumayan jadi gaya hidup juga ya, tren juga sekarang kan, bisa padel dan lain-lain. Nah itu cukup bagus sebetulnya untuk menciptakan hidup sehat. Jadi tapi tetap mengutamakan kemampuan tubuh juga, dan tetap harus diperhatikan juga untuk durasi dan waktunya ya. Jadi tidak asal olahraga gitu. Jadi aktivitas fisik dan juga asupan makanan ini merupakan dua dari sekian banyak faktor yang bisa mempengaruhi banget ya terhadap kadar gula di tubuh ya. Nah, jadi tadi dari segi makanan memang harus diperhatikan sekali ya. Nah ini saya pengen tanya nih dok nih, katanya, nah ini saya nggak tahu ya mitos atau fakta, makanya kita tanya ke narasumber ya. Orang yang kena penyakit gula itu akibat kebanyakan makan yang manis-manis dok, benar tidak? Kalau untuk kebanyakan makan manis, dia jadi faktor resiko sih memang salah satunya ya. Cuman diabetes itu kan luas, jadi dia tidak hanya yang tipe 2 saja yang resistensi insulin relatif gitu. Tapi dia juga bisa karena memang absolut atau si sel di pankreasnya itu dia tidak bisa produksi hormon insulin. Jadi memang beda-beda, tapi memang untuk yang memakan makanan yang manis atau minuman yang manis itu dia meningkatkan resiko untuk mengalami kejadian diabetes, terutama kalau memang di keluarganya gitu ada resiko diabetes juga, itu akan lebih tinggi gitu untuk mengalami diabetes juga. Nah berarti itu bagi sobat Cibadak ya, barangkali sekiranya di antara sobat Cibadak yang memiliki orang tua ataupun bisa sampai ke level kakek nenek gitu nggak sih dok? Bisa. Ya, sekiranya orang tua sobat Cibadak ataupun kakek neneknya sobat Cibadak mengidap diabetes, maka sebaiknya sobat Cibadak pun juga melakukan pemeriksaan gula juga ya. Nah, pemeriksaan ini silakan bisa dilakukan di Klinik Utama Dr. Harotin Sulu Cibadak, Jalan Cibadak nomor 214 Bandung ya. Ada pemeriksaan gula darah puasa, ada pemeriksaan gula darah sewaktu, dan juga tadi ya cek gula yang lebih keren ya dok, HbA1c itu tersedia juga di Klinik Utama Rotin Sulu Cibadak ya, Jalan Cibadak 214 Bandung ya. Nah dok, pasti bahas dikit nih tentang makanan ya. Sekiranya kita membatasi makanan yang manis-manis nih. Emangnya untuk makanan yang tidak manis pun apakah masih bisa menambah resiko diabetes nggak dok? Oke, jadi kalau untuk makanan kan kita fokusnya karena dia gula, jadi otomatis gula aja yang dibatasi ya. Padahal sebetulnya untuk makanan lain yang tidak manis pun itu bisa ada resiko untuk membuat kadar gula darah tinggi. Nah kita kan sehari-hari mungkin familiar dengan tepung. Jadi tepung itu kan banyak sekali jenisnya ya, bukan hanya tepung biasa, tapi bisa juga dalam bentuk gorengan gitu, atau dalam bentuk makanan yang diproses lain, ultra processed food dan lain-lain. Itu sebetulnya juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau dari edukasi memang bukan hanya menghindari makanan yang kadar manisnya cukup tinggi, tapi juga dari resiko dia akan dipecah menjadi kadar gula darah yang juga tinggi. Jadi bisa jadi tidak manis pun akan tetap resiko diabetes. Tidak manis belum tentu juga tidak beresiko diabetes ya dok ya. Jadi terkait tentang penyakit gula ada yang istilah disebutnya indeks glikemik ya dok ya. Nah itu bisa tolong diterangkan apa itu indeks glikemik dan kira-kira makanan apa sih yang berarti yang disarankan untuk penderita diabetes yang indeks glikemiknya tinggi atau rendah, dan apa aja contohnya dok? Oke. Kalau untuk tadi indeks glikemik ya, itu adalah menggambarkan kadar gula yang terkandung dalam makanan tersebut. Jadi semakin tinggi kadarnya, berarti dia akan semakin mudah untuk dicerna jadinya, dan semakin meningkatkan kadar gula darah di tubuh kita. Jadi kalau makin rendah justru makin baik gitu untuk kadar indeks glikemik ini. Nah untuk indeks glikemik itu contoh-contohnya yang mungkin bisa membantu kita sobat Cibadak dan juga mungkin yang sudah terkena diabetes ya, penyandang diabetes itu adalah yang glikemiknya rendah. Contohnya misalkan buah itu jangan sembarang buah kita konsumsi ya. Bukan berarti pasien diabetes juga nggak boleh makan buah. Nah boleh kita makan buah tapi kita pilih yang lebih rendah kadar gulanya. Contohnya adalah buah apel atau buah pir, itu paling baik untuk kadar gula darah. Juga ada alpukat juga itu boleh.
Nah, untuk yang makanan lain, contohnya mungkin kalau kita di Indonesia kan seringnya nasi ya, Mbak Novi. Jadi mungkin nasinya bisa kita pilih yang beras merah, utamanya itu. Kemudian kalau tidak ada alergi makanan, boleh juga pilih roti gandum yang memang gandum utuh ya, whole wheat gitu. Itu juga bisa kita pilih. Atau menggunakan oatmeal yang utuh, jadi bukan yang instan. Beda ya, kalau oatmeal instan itu kan sudah diproses juga gitu, dikasih pengawet dan lain-lain. Ini boleh pakai oatmeal biasa atau bisa juga pakai quinoa mungkin ya kalau untuk yang penggemar hidup sehat tuh pasti udah pada tahu quinoa atau apa gitu. Nah, untuk yang kadar glikemiknya tinggi memang baiknya kita hindari ya. Tapi nasi juga kadang-kadang tuh ada perbedaan cara pengolahan pun itu bisa mempengaruhi ke kadar gulanya. Gitu. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Itu benar banget ya dok ya. Nah, basically semua makanan itu baik ya dok ya. Tapi apabila kita mungkin menderita kondisi tertentu, dalam hal ini misalnya kita penderita diabetes, bisa jadi apa yang baik itu ternyata malah jadi bumerang gitu ya. Jadi memang barangkali harus dikombinasikan juga pola makannya dengan konsultasi dengan nutrisionis atau ahli gizi gitu ya dok ya. Saya ingatkan ya Sobat Cibadak yang ingin bertanya di kolom chat dipersilahkan. Dan juga barangkali ada Sobat Cibadak yang ingin sharing ataupun misalnya curhat juga gitu ya, dipersilakan juga, nanti kita akan baca dan bahas bersama-sama ya. Nah dok, pemeriksaan kesehatan MCU ini kira-kira manfaatnya apa sih dok? Bisa dirasakan. Kalau untuk medical check up itu sangat banyak sekali sebetulnya keuntungannya ya. Jadi kita bisa paham tubuh kita sendiri itu seperti apa. Tadi untuk dalam artian kadar gula, mungkinnya dalam bahasan podcast kali ini kita bisa deteksi juga apakah kadar gula darah kita itu normal atau tidak. Kemudian juga bisa tahu kondisi kesehatan badannya fit atau tidak. Terus juga kita bisa periksa panel metabolik lain, misalkan kolesterol, kemudian juga asam urat dan lain-lain. Itu semuanya membantu kita untuk lebih siap. Kalau memang misalkan ada resiko, apalagi di keluarga ada riwayat, kemudian kita juga pola hidupnya kurang baik gitu. Nah itu kita bisa jadi introspeksi diri sendiri juga ya Mbak Novi ya. Apakah kita memang selama ini sudah mengimplementasikan atau melaksanakan hidup yang sehat atau belum gitu. Dan membuat kita lebih aware juga nih resiko-resiko kedepannya kalau tidak diatasi itu apa aja. Untuk bisa menangani ataupun mencegah diabetes ini benar-benar apa ya, selain multifaktor emang holistik gitu ya. Nah itu selain holistik dari tadi saya cari-cari. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari segi makanan aja atau aktivitas fisik ya. Jadi memang semuanya harus dikombin gitu ya dok ya. Nah mau ngomong nih, coba kita buka dulu kolom chat ya. Barangkali sudah ada di antara Sobat Cibadak yang bertanya. Ya, itu ada pertanyaan dari Yulia Linardi 82. Ini Teh Yulia bertanya, dok, apa bedanya diabetes mellitus akibat genetika dan yang berakibat dari lifestyle atau gaya hidup? Oke. Jadi tadi udah sempat disinggung juga ya, untuk diabetes itu kan banyak bentuknya gitu. Jadi ada diabetes yang memang resikonya itu bisa diturunkan secara genetik gitu. Kemudian juga ada yang memang karena pola hidupnya kurang baik itu jadi diabetes. Nah, kalau awalnya kan kita mengenal itu diabetes mellitus itu hanya dua ya, jadi tipe 2 dan tipe 1. Yang tipe 1 tadi yang ada kerentanan genetik dan juga bisa bersifat lebih cepat. Jadi dari waktu kecil pun udah sampai kena diabetes juga. Itu kalau dia memang sel di pankreasnya, di organ pankreasnya itu nggak bisa produksi hormon insulin untuk menurunkan gula darah supaya lebih stabil di darahnya. Nah ini karena absolut, ini bisa kita evaluasi juga ke arah resiko di keluarga sebelumnya yang dengan kondisi sama. Nah untuk yang pola hidup, memang dominannya itu di tipe 2. Karena untuk yang tipe 2 ini, dia adalah resisten atau kekebalan insulin yang sifatnya itu relatif. Jadi awalnya dia baik-baik aja tuh si sel di badan pasien tersebut atau di organ pankreasnya itu. Tapi karena adanya pola hidup yang kurang baik, itu jadi berkembang resisten atau kebal dan akhirnya insulinnya itu tidak bisa memproses dan tidak bisa bekerja dengan baik ya, makanya kadar gula darahnya tetap tinggi. Tapi ada juga diabetes yang lain-lainnya sebetulnya Mbak Novi, jadi masih banyak ya. Ada juga resiko autoimun ya, kita ada namanya latent autoimun diabetes, kemudian juga ada juga diabetes yang MODY, itu banyak sebetulnya. Jadi baiknya memang kita cepat screening kalau memang ada resiko di keluarga, kemudian juga kalau ada gejala yang tadi yang trias itu ya diabetes, jadi
ada yang lebih sering haus, lebih sering lapar, berat badannya turun drastis gitu. Itu dan juga kencing terus ya, poli-uri satu lagi. Jadi memang itu harus kita cepat screening. Gitu. Berarti untuk deteksi awal diabetes akibat faktor keturunan atau genetika, mungkin baiknya pertama kita coba screening dulu ya, apakah di antara keluarga kita, terutama orang tua tadi ya, orang tua, kakek nenek ya, sekiranya ada yang menderita diabetes atau tidak. Tapi banyak juga nih dok, kadang-kadang orang tua ataupun kakek nenek kita juga yang tidak pernah memeriksakan diri. Jadi bisa saja beliau-beliau ini menderita diabetes tapi tidak pernah terperiksakan ya. Jadi oleh karena itu ada baiknya juga ya, meskipun kita misalnya dari informasi yang kita ketahui ternyata orang tua kita atau kakek nenek kita tidak pernah memeriksakan diri, ya baiknya kita lah yang memeriksakan diri gitu ya. Karena tadi takutnya kan yang diabetes DM akibat lifestyle tadi ya dok. Ya betul sekali. Jadi bisa jadi barangkali sebelumnya kita kadar gulanya normal ya, ternyata seiring berjalannya waktu, seiring dengan lifestyle kita yang berubah, ternyata gula darah kita naik gitu ya. Nah terutama di usia-usia produktif seperti kita ini juga ya dok ya, rentan juga ya. Harus screening dok. Iya betul ya. Nah kemudian baik Sobat Cibadak, siapa lagi yang bertanya ya, kita lihat di kolom chat. Ada pertanyaan dari Indria Sari Taher ya. Ini Ibu Indria Sari Taher bertanya, dok, apakah benar nasi yang didinginkan itu bisa membantu menurunkan gula darah? Ya, ini juga pertanyaan cukup sering dari pasien. Jadi kalau untuk nasi yang hangat gitu ya, yang baru beres dimasak dengan yang sudah didinginkan terlebih dahulu baru dimasak, itu ternyata dari penelitian itu ada perbedaannya Mbak Novi. Jadi untuk nasi yang panas atau yang masih fresh baru habis dimasak itu kadar gula darahnya itu kadar glikemiknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah didinginkan terlebih dahulu. Didinginkan itu dalam artian kalau dari penelitian itu adalah disimpan di kulkas itu sampai dengan 12 jam kemudian dimasak atau dihangatkan kembali gitu. Jadi itu ternyata lebih rendah kadar gulanya atau kadar glikemiknya untuk pasien. Jadi lebih aman untuk dikonsumsi dibandingkan dengan nasi yang lebih baru dimasak seperti itu. Jadi ada perbedaan cara pengolahan makanan itu pengaruh juga ke kadar glikemik di makanan tersebut. Jadi makanannya bisa aja sama, tapi cara penyajiannya berbeda ya dok. Cara pengolahannya, cara penyajiannya atau barangkali waktu konsumsinya beda gitu ya. Nah itu ternyata akan sangat berpengaruh terhadap indeks glikemik dari si makanan itu sendiri ya. Dimana tadi Dr. Sasvia sampaikan bahwa makanan yang baik bagi penderita diabetes adalah yang indeks glikemiknya rendah ya dok ya. Itu tadi contoh kalau buah-buahan yang disebutkan adalah apel gitu ya. Nah kalau untuk nasi sendiri nih, karena saya juga tahu ya dok ya, Sobat Cibadak pasti tidak bisa hidup tanpa nasi, itulah orang Indonesia ya. Nah tapi nasinya disajikan dengan cara yang berbeda, yaitu saran dari Dr. Sasvia adalah jangan makan langsung yang masih hangat atau panas dari magic jar gitu ya. Jadi Sobat Cibadak bisa nunggu dulu, didinginkan dulu ya, kemudian dimasukkan ke kulkas sampai kurang lebih 12 jam ya. Kemudian baru dikonsumsi, tapi dikonsumsinya boleh dihangatkan dulu ya. Meskipun dari dingin kemudian dihangatkan ulang kembali, tapi indeks glikemiknya jauh lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang masih fresh dari rice cooker atau magic jar gitu ya. Nah, jadi emang harus sabar-sabar sedikit lah ya, karena kita semua pecinta nasi ya. Tapi lebih aman diganti nasi beras merah sebetulnya. Oh iya tuh, sebagai info tambahannya, beras merah itu indeks glikemiknya lebih rendah daripada beras putih. Jadi ada baiknya bagi Sobat Cibadak yang ingin lebih menjaga kesehatan ataupun utamanya ingin lebih menjaga kadar gula darahnya beralih ke beras merah gitu ya dok ya. Coba di kolom chat barangkali pertanyaan terakhir ya dok ya. Bapak Oki Ori nih ya, Pak Oki Ori bertanya, dok kalau untuk pemeriksaan gula pada anak apakah sama dengan pemeriksaan gula darah pada dewasa? Untuk pemeriksaan gula pada anak dan dewasa sebetulnya prinsipnya sama ya, cuman untuk kadar batasannya mungkin beda-beda. Kalau untuk bayi itu
tergantung dia baru lahir atau sudah beberapa hari dan beberapa bulan ya. Tapi untuk yang baru lahir kadang-kadang memang ada yang resiko gulanya agak rendah sedikit, jadi sampai 50 gitu. Nah itu juga perlu perhatian. Tapi untuk kondisinya apabila membaik itu bisa sampai di 70 sampai 100 ya. Untuk anak-anak juga kurang lebih sama, untuk gulanya itu dengan di bawah 140 batasannya. Kemudian untuk yang dewasa, nah mungkin dewasa ini agak cukup variatif ya, karena kan cara pemeriksaan darahnya itu banyak gitu. Jadi tadi bisa ada HbA1c, gula puasa, terus gula darah 2 jam setelah makan, bisa juga gula sewaktu. Kalau yang gula sewaktu itu untuk panduan dari Perkeni memang kita di bawah 200 ya, untuk dikatakan masih cukup baik gitu. Kalau untuk diabetes itu minimal atau sama dengan 200 itu sudah dikatakan diabetes. Kemudian juga untuk yang gula darah 2 jam setelah makan itu bagusnya sih memang di bawah 140. Dan untuk yang gula darah tadi puasa juga belum ya. Yang gula darah puasa itu kurang dari 110 sebetulnya. Kalau di atas sama dengan 126 itu sudah bisa didiagnosis diabetes. Jadi hati-hati ya. Kalau gula puasa masih di 120 itu hati-hati itu. Kalau misalkan peralihan antara normal dengan yang tinggi itu adalah prediabetes, itu kondisi yang lain lagi. Jadi lebih beresiko tinggi mengalami diabetes ke depannya. Kemudian HbA1c tadi normalnya itu di bawah 5,7 Mbak Novi. Tapi untuk kondisi yang dikatakan diabetes memang kita cut off-nya itu adalah 6,5 ya, minimal 6,5 ke atas itu ada resiko ke arah diabetes. Dan untuk HbA1c yang pada pasien diabetes itu kita targetkan di bawah 7. Jadi untuk sedekat mungkin dengan normal kayak gitu. Jadi cukup banyak sih untuk patokan-patokannya ya, tergantung usianya tadi. Jadi dok, berarti bisa saya simpulkan sedikit dari yang informasi dokter sampaikan bahwa ternyata dengan pemeriksaan gula darah yang agak banyak ragamnya ini juga berarti patokan hasilnya pun juga berbeda ya dok ya. Jadi kita tidak bisa sekiranya kita bertanya kepada orang lain, Anda sudah cek gula, iya berapa hasilnya sekian misalnya. Tapi kita harus cari tahu dulu ya tipe pemeriksaan gula yang beliau lakukan itu apa, apakah HbA1c, apakah gula darah puasa, gula darah sewaktu ataupun 2 jam setelah makan. Tentu batas normalnya berbeda gitu dok ya. Jadi bagus juga nih ya pemeriksaan gula ini, banyak tipenya gitu ya, tapi kayaknya yang HbA1c lebih unggul gitu ya dok, lebih bagus, lebih baik ya untuk melihat tren jangka panjang gitu ya dok ya. Ya. Nah, oke deh dok. Nah, sebagai penutup nih dok nih ya, nah kira-kira apa sih pesan dokter Sasvia untuk masyarakat, utamanya untuk sobat Cibadak ya, agar tetap waspada terhadap diabetes dok? Kalau penutup dari saya mungkin untuk kedepannya kita harus lebih aware dengan kondisi badan sendiri ya, kondisi tubuh sendiri. Jadi kita harus cepat screening untuk pemeriksaan gula darah terutama. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan cek kesehatan gratisnya Kemenkes, atau bisa juga memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu bisa di klinik, bisa juga di rumah sakit. Pokoknya baiknya tetap dilakukan pemeriksaan screening tersebut untuk mendeteksi sedini mungkin apakah kita ada resiko ke arah diabetes. Kemudian juga karena ini diabetes merupakan salah satu silent killer juga, jadi awalnya tidak ada keluhan di MCU, misalkan dia ada kadar gula darah yang cukup tinggi, nah itu harus jadi perhatian juga. Karena untuk kondisi yang tadi prediabetes itu resiko tinggi mengalami diabetes pada akhirnya. Dan kalau tidak diatasi tentu akan beresiko penyulit ke banyak organ ya, tadi yang sudah disebutkan juga. Kemudian untuk yang terakhir mungkin tidak abai pada kondisi-kondisi yang mengarahkan pada gejala klinis diabetes, terutama pada anak-anak ya, dan juga pada remaja. Karena kadang-kadang kita kan sebagai orang tua mungkin ingin memberikan nutrisi terbaik buat anak, cuman kita juga harus lihat apakah itu memang betul makanan dan minumannya baik dikonsumsi gitu, layak dikonsumsi, atau ada resiko untuk mengalami diabetes ke depannya. Jadi tetap harus waspada dan hati-hati untuk semuanya. Wah, ternyata penjelasan dokter Sasvia ini sangat komplit ya sobat Cibadaknya. Tadi kita udah sama-sama dijelasin tentang kondisi masyarakat Indonesia saat ini ya, terkait dengan jumlah menderita diabetes yang tadi disampaikan sebanyak 20 juta orang. Nah, tadi yang menderita diabetes di Indonesia itu baru angka yang diketahui ya, tidak tahu nih kalau kayak belum diketahuinya ya. Tadi dokter Sasvia juga sudah menjelaskan tentang gejala-gejala awal diabetes ya, gejala awalnya seperti apa, dan ternyata
ini yang menarik banget nih. Biasanya selama ini kita berpikir diabetes ini adalah penyakit orang tua, penyakit lansia ya. Tapi ternyata bisa diderita mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga ke orang tua. Jadi siapa saja kita bisa saja memiliki faktor risiko tersebut ya dok ya. Betul. Nah jadi apa dong yang harus kita lakukan? Lakukan pemeriksaan kesehatan sedini mungkin ya. Karena penyakit diabetes atau penyakit gula seringkali disebut juga silent killer ya. Jadi kita tidak memiliki kita tidak merasa memiliki gejala saat ini, tapi ternyata ketika saatnya nanti menimbulkan akibat yang fatal gitu ya. Jadi sekarang kan udah banyak banget ya momen pemeriksaan kesehatannya ya. Silakan lakukan CKG pada saat ulang tahunnya ya, ataupun misalnya saya tidak mau nunggu ulang tahun, saya ingin lakukan pemeriksaan segera gitu ya. Silakan datang ke Klinik Utama Rotin Sulu Cibadak ya, Jalan Cibadak nomor 214 Bandung ya. Nah, Sobat Cibadak, jangan lupa untuk Sobat Cibadak yang barangkali ketinggalan nih, tidak sempat menyaksikan podcast ini dari awal ya. Rekaman acara ini akan kami tampilkan di Reels Instagram Klinik Utama Cibadak. Jadi jangan lupa di follow akun Instagram kami ya @klinikutamacibadak ya. Nah, Dok, terima kasih sekali atas kehadirannya ya di studio Klinik Utama Cibadak. Bermanfaat sekali informasi dan penjelasannya sore hari ini ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan ya. Sampai berjumpa lagi pada Paru Sehat, podcast seru sehatkan Indonesia bersama Klinik Utama Dr. H.A. Rotin Sulu Cibadak di episode lainnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Novi Ratnasari dan juga saya Dr. Saskia mengucapkan terima kasih dan salam sehat. Salam sehat. Hai, tahukah kamu BBKPM Bandung sudah berganti nama loh menjadi Klinik Utama Dr. H.A. Rotin Sulu Cibadak. Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. IGD 24 jam. Klinik umum, Klinik spesialis paru, klinik asma dan PPOK, klinik DOTS, klinik MDR, klinik spesialis anak, klinik PDP, klinik spesialis penyakit dalam, rawat inap, bedah paru, gizi, laboratorium, klinik berhenti merokok, farmasi, rehabilitasi medik, radiologi, Dan yang terbaru, layanan eksekutif. Klinik gigi dan mulut. Nah, Sobat Paru, itu dia pelayanan yang ada di klinik kami. Percayakan kesehatanmu di Klinik Utama Dr. H.A. Rotin Sulu Cibadak.